Dengan kemuliaan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita bisa kembali duduk bersama mempelajari agama kita ini, belajar dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masih di pembahasan bainal abdillah wa amrihi, antara pemaafan Allah dan perintah Allah. Nah, jadi banyak orang-orang yang salah, sehingga mereka bersandar kepada rahmat, kebaikan, dan pemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah. Ya. Mereka lupa dengan ancaman hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana ketika hukuman itu didatangkan, tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, jadi mereka terus bersandar kepada rahmat Allah Ta'ala dengan terus mengerjakan dosa dan kemaksiatan. Nah, maka orang seperti ini sesungguhnya seperti seorang yang menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi banyak sekali kita dapatkan di kalangan manusia orang-orang seperti ini. Ya, terus berbuat maksiat, terus melakukan dosa. Satu beralasan apa? Allah mengatakan, masa Allah tidak memaafkan saya? Nah, ya, sehingga kita dapatkan adanya orang-orang yang tertipu, berangan-angan mendapatkan taubat dari Allah Ta'ala, ya, sampai akhirnya dia keluar dari dunia tanpa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tadi? Tenang aja, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah itu baik, Allah itu, nah seperti itu. Nah, ya, maka kita baca kemarin beberapa riwayat yang menunjukkan adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir kita baca hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan perjalanan ruh seorang mukmin dari sakaratul maut sampai dia mendapatkan nikmat kubur. Dan juga kita baca bagaimana perjalanan ruh seorang kafir, seorang munafik, dari sakaratul maut sampai dia mendapatkan azab kubur. Ini semua mengharuskan kita untuk hati-hati, untuk waspada. Ternyata orang kafir tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Seorang munafik mati dalam keadaan kemunafikan tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita harus waspada. Jangan sampai kita tertipu, sehingga kita menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah.
Kita meremehkan ya, perintah dan larangan Allah. Nah, disebutkan juga oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya dari Al-Bara bin Azib juga. Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idbasura bi jama'atin. Kata Al-Bara, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat sekelompok orang. Melihat sekelompok orang sedang berkerumun. Maka beliau bertanya, "Alam istama'a haula?" Ada apa mereka kumpul-kumpul seperti itu? Sedang apa mereka berkumpul itu? Qila ala qabrin yahfurunahu. Mereka sedang menggali kuburan ya Rasulullah. Jadi mereka kumpul sedang menggali kuburan. Fafatiha Rasulullah fabadara baina yadi ashabi musri'an hatta intahal al-qabri. Maka Rasulullah pun terkejut. Kemudian segera berlari mendahului para sahabat yang bersama beliau menuju kepada kuburan. Ya. Fajaza ala rukbatayhi wastaqbaltuhu baina yadayhi anzura madza yasna. Fabaka hatta balassara min dumu'i. Ketika sampai di kuburan yang sedang digali itu, Rasulullah segera berlutut. Terjatuh. Berlutut. Di atas kedua lututnya. Maka aku, kata Al-Bara, aku pun setelah sampai di kuburan itu berada di depan Rasulullah untuk melihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Ternyata Rasulullah menangis. Rasulullah menangis di depan kuburan itu. Menangis dengan tangisan yang luar biasa sampai digambarkan, diceritakan oleh Bara bin Azib sampai tanah galian itu basah karena air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Rasulullah melihat kepada kami dan berkata, "Ai ikhwani, limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk hari seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Hari ketika kalian digalikan kubur. Hari kematian. Maka Rasulullah katakan, persiapkan diri kalian untuk menghadapi hari kematian. Jadi di sini lihat, fa'iddu, lakukan persiapan-persiapan. Jangan santai-santai, jangan bersandar kepada apa? Allah Maha Sayang, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Jangan bersandar kepada itu. Sehingga kalian tertipu dan tidak mengerjakan perintah, tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menangis mengingat kematian. Persiapkan diri kita masing-masing. Terlebih kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Ya. Maka segera lakukan persiapan. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
segera perbaiki keadaan. Perintah-perintah yang semula kita lalaikan, segera kerjakan. Larangan-larangan yang selama ini kita lakukan, kita kerjakan, segera tinggalkan. Jangan takut. Ya. Memang syaitan itu salah satu dari jerat yang dipakai untuk menyeret Bani Adam ke neraka adalah apa? Ketika mengajak kepada maksiat, syaitan mengatakan, tenang aja, Allahu Ghafurur Rahim. Nanti bertaubat, nanti. Kapan satu kita bertaubat pada Allah selesai? Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak berbuat dosa. Bersih. Sebutkan seperti itu. Tetapi begitu Bani Adam terjatuh dalam dosa atau maksiat, syaitan akan takut-takuti. Sehingga Bani Adam ini tidak berani untuk bertaubat. Tidak berani. Seorang yang mencuri, ditakut dulu. Nanti kalau kamu ngaku, kamu disuruh ganti. Ya kan? Reputasimu bagaimana? Ternyata kamu seorang pencuri. Ya kan? Coba. Ketika kita berbohong, berdusta kepada seorang, kita takut-takuti. Ketika kita mau tobat, mau ngaku, ternyata kamu pembohong. Nanti kamu dikenal sebagai seorang pembohong. Maka jangan takut. Ya. Memang sekali lagi dibutuhkan keberanian. Ya, dibutuhkan keberanian untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita melihat seperti ini, hadis seperti fa'idu, siapkan diri kalian untuk menghadapi hari kematian, apa yang dibenarkan? Apakah kita akan, bahasa saya akan membela harga diri, mempertahankan harga diri dengan menukarnya dengan penderitaan yang abadi, penderitaan yang luar biasa? Tentu bagi orang yang berakal. Apa sih nilainya kita? Nah, dan hal yang wajar diceritakan para ulama, diterangkan bahwa seorang manusia, seorang Bani Adam terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, itu hal yang wajar. Bukan hal yang tercela. Seorang itu terjatuh dalam kesalahan. Sebab Rasulullah sudah mengatakan, kullu Bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata'. Khata' itu artinya banyak melakukan kesalahan. Bukan cuma satu dua, banyak melakukan kesalahan. Tapi satu apa? Wa khairul khata'in at-tawwabun, ya kan? Sebaik-baik orang yang bersalah ada yang bertaubat. Maka diterang oleh para ulama, seorang terjatuh dalam kesalahan hal yang wajar, tidak tercela. Yang tercela itu adalah apa? Ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan, dia ngerti kemudian tidak mau kembali. Ya, dia tidak mau kembali dari apa? Kesalahan-kesalahannya. Itu yang tercela di situ. Terus menerus dia lakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, itu yang tercela. Nah, adapun orang terjatuh dalam kesalahan dan dia kembali bertobat seperti itu hal yang terpuji. Nah, ini bukan berarti kita mendorong untuk melakukan kesalahan, tidak. Tapi kita ingin memberikan motivasi agar kita tidak takut untuk bertobat. Nah, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Buraidah
Hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Kharaja ilaina Rasulullah SAW yauman. Satu hari Rasulullah keluar menemui kami. Fanada thalatha marrat. Maka beliau pun memanggil dengan suara yang keras sebanyak 3 kali. Ya ayuhan nas, atadruna ma masali wa masalukum. Wahai manusia, tahukah kalian apa permisalan diriku dan permisalan kalian? Maka kami pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi permisalan Rasulullah dan para sahabat dan manusia. Gambarannya seperti apa? Keadaan Rasul dan keadaan manusia itu seperti apa gambarannya? Maka dikatakan Rasul, innama mathali wa mathalukum mislu qaumin khafu aduwan yatihim faba'athu rajulan yatara'au lahum fa'absara al-adu fa'aqbala liyunzirahum wa khashi'a yudrikahu al-adu qabla yunzira qaumahu fa'ahwa bisawbi ayuhan nas utitum thalatha marrat. Sesungguhnya gambaran permisalan antara diriku dengan kalian adalah seperti satu kaum yang takut terhadap musuh yang akan menyerang mereka. Jadi ada satu kaum, dia takut terhadap musuh yang akan menyerang kalian. Maka kaum tadi mengirim satu orang untuk melihat keadaan musuh. Ya, untuk melihat keadaan musuh. Maka utusan ini pun melihat musuh. Setelah itu dia kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dan utusan ini sangat khawatir kalau musuh sudah menyerang kepada kaumnya sebelum dia sampai untuk memberi peringatan. Ya. Maka dia mengisyaratkan dengan pakaiannya, ya, sambil berteriak, wahai manusia, musuh telah datang. Wahai manusia, musuh telah datang. Seperti 3 kali. Jadi Rasul ini digambarkan seperti seorang yang diutus tadi untuk melihat posisi musuh, keadaan musuh. Dan dia tahu persis musuh itu kayak apa. Maka dia segera kembali menemui kaumnya untuk memperingatkan. Ya, maka di sini ya tergantung kaum itu percaya atau tidak. Kan? Kalau dia percaya dengan peringatan orang yang diutusnya tadi, tentu dia langsung mengadakan persiapan. Ya? Tidak kemudian bersadar, tenang, nanti musuhnya itu baik-baik kok. Musuh itu tidak akan membunuh kita, nanti kita ya baik-baikan aja. Tidak akan seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW memperingatkan kita dari ancaman azab Allah. Ya, memperingatkan dari ancaman azab Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana ketika azab itu datang, tidak mungkin kita bisa menahannya, menghindar daripadanya. Maka setelah datang peringatan-peringatan itu, tentu kita melakukan apa? Persiapan menghadapinya. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari azab?
Yaitu dengan menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah Ta'ala. Nah, jadi azab Allah itu ibaratnya apa? Musuh yang mau menyerang kita. Nah, Rasul peringatkan kita. Akan tergantung kita. Ya kalau kita ya santai-santai aja lah, gak apa-apa, ya hancur kita. Sebagaimana kaum yang tidak waspada, tidak percaya dengan peringatan utusan yang dia kirim. Karena gini berarti apa? Menunjukkan untuk kita apa? Waspada, bersungguh-sungguh, ya, menjaga pelaksanaan perintah-perintah Allah, bersungguh-sungguh menjaga, ya, larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lihat contoh bagaimana ancaman terhadap seseorang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah haram. Apapun bentuknya, apakah bentuknya cairan atau benda padat, ya, bentuknya asap atau yang lainnya. Pokoknya segala sesuatu yang menghilangkan akal itu adalah haram. Wa inna 'ala Allahi 'azza wa jalla ahdan. Sesungguhnya Allah sudah membuat perjanjian. Allah sudah membuat perjanjian. Liman syaribal muskira ayaskiyahu min tinatil khadal. Barang siapa yang minum sesuatu yang memabukkan, maka Allah akan memberinya minum dari tinatul khabal. Ini perjanjiannya. Siapa yang minum khamr di dunia, minum sesuatu yang memabukkan di dunia, makan sesuatu yang memabukkan di dunia, dia akan diberi minum oleh Allah Ta'ala dari tinatul khabal. Sahabat tanya, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Irku alinnar, keringatnya penduduk neraka. Keringat penduduk neraka. Kita di dunia saja dikasih minum keringatnya orang, tidak mau kan? Apalagi keringatnya penduduk neraka. Atau usaratu ahlin nar, usarah itu cairan yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Ketika mereka dibakar, keluar cairan-cairan. Maka, apakah kemudian dengan ini kita akan merasa aman? Kita santai-santai menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah dengan adanya ancaman seperti ini? Dengan bersandar apa? Tenang aja, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu pemaaf, Allah itu maha baik. Tentu bagi orang yang berat tidak.
Nah, bahkan subhanallah, seandainya kita mengetahui ancaman azab Allah yang tadi apa? Digambarkan sebagaimana ancaman musuh, kita tidak bisa hidup dengan tenang. Tidak akan bisa. Ya. Sebenarnya kita maklumi, ketika kita mendapatkan berita yang berupa ancaman, kira-kira bisa tidur nyenyak? Ya mungkin kalau di sini kan enggak ya. Misalnya kita di daerah yang daerah konflik, daerah kerusuhan. Ada berita besok kampung sana mau menyerbu kampung kita. Bisa tidur nyenyak? Bisa bersenang-senang dengan istri? Meskipun istrinya cantik. Bisa makan dengan enak? Ketika mendengar berita seperti itu? Enggak. Kita yakin. Maka, lihat. Rasulullah hadarkan kepada kita. Inni ara ma la taraun. Sungguh aku melihat apa yang kalian tidak melihatnya. Wa asma'u ma la tasma'u, dan aku mendengar apa yang kalian tidak mendengarnya. Atatis sama wa haqqala an ta'itta. Langit itu sesungguhnya mengeluarkan suara. Suara gemertak begitu. Seperti sebuah gerobak yang kelebihan muatan. Gimana kira-kira? Gerobak muatannya berlebih dan didorong. Mesti bunyi ya. Menunjukkan kok hampir-hampir gerobak itu pecah. Maka langit itu sesungguhnya mengeluarkan suara seperti itu juga. Dan memang sepantasnya langit itu mengeluarkan suara seperti itu. Sudah semestinya keluar suara itu. Kenapa? Ma fiha maudhi'u arba'i asabi' illa wa alaihi malakun sajid. Karena tidaklah ada satu tempat di langit seluas 4 jari kecuali ada satu malaikat yang sujud. Memang langit terbebani oleh malaikat yang jumlahnya luar biasa. Bayangkan setiap 4 jari ada satu malaikat. Dan kita tahu malaikat besarnya kayak apa. Sehingga pantas kalau langit itu mengeluarkan suara. Jadi suara ini mengerikan. Sungguh. Sebagaimana kita kalau mendengar gerobak yang kelebihan beban itu, kita juga khawatir. Nanti tiba-tiba pecah. Kenapa kita tidak khawatir langit juga tiba-tiba pecah? Ya. Maka kata Rasul, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, pasti demi Allah kalian sangat sedikit tertawa. Demi Allah kalian akan banyak menangis. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furus. Kalian juga tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri di atas kasur. Ya. Enggak akan bisa. Wal harastum ila su'adat taj'aruna ila Allah. Kalian akan keluar menuju tanah lapang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana lihat langit mau runtuh kayak gitu, sedangkan kita di bawahnya. Nggak akan tentram kita, nggak akan bisa tenang. Ya, sampai digambarkan seperti nggak akan bisa bersenang-senang dengan istri. Pasti kalian keluar ke tanah lapang, berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini ancaman. Maka apakah dengan seperti ini kita akan masih bersandar, oh Allah itu karim, Allah itu baik, Allah begitu? Tanpa kemudian melakukan usaha untuk menyelamatkan diri dari ancaman azab Allah. Nah, sampai-sampai Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wallahi lawadittu anni sajaratun tu'dad. Demi Allah, saya ingin jadi sebatang pohon yang disandarkan. Ini penting jadi kayu aja. Ya. Artinya tidak masuk surga tidak apa-apa. Yang penting selamat dari azab. Ya kan? Dan ini pula yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang banyak melakukan dosa. Ketika melihat azab Allah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Waduh, seandainya aku kemarin jadi tanah aja. Jadi tanah aja. Diinjek-injek manusia. Gak apa-apa lah. Yang penting selamat dari azab. Gak dapat nikmat, gak apa-apa. Yang penting selamat dari azab. Ya laitani kuntu turaba. Kemudian disebutkan juga dari Jabir bin Abdullah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengantarkan jenazah Sa'ad ibn Mu'ad. Jadi Sa'ad ibn Mu'ad ketika meninggal, Rasul pun keluar. Kami keluar bersama Rasulullah, ya, mengantarkan jenazah beliau. Maka ketika Rasulullah SAW selesai dari mensolatkan, kemudian jenazah sudah diletakkan di kubur, kemudian diuruk kembali, maka Rasulullah pun bertasbih dengan tasbih yang lama. Beliau juga bertakbir dalam waktu yang lama. Jadi selesai dari penguburan itu Rasulullah di atas kubur itu apa? Bertasbih, bertakbir dalam waktu yang lama. Maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, lima sabbahta tsumma kabarta. Wahai Rasulullah, kenapa engkau setelah selesai mengubur bertasbih dan bertakbir ya Rasulullah? Ada apa? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abd as-salih qabruh hatta farraja Allah an. Sungguh, ya, kuburan ini telah menyempitkan terhadap hamba yang soleh ini. Sampai kemudian Allah memberikan kelapangan atasnya. Dengan tasbih dan takbir Rasulullah, Allah berikan apa? Kelapangan bagi hamba tersebut.
dari sempitnya kubur. Ya, bayangkan. Hamba yang soleh, bayangkan di sini. Hamba yang soleh saja masih terhimpit oleh kuburannya. Maka bagaimana dengan diri kita? Apakah kita kategorinya abdus soleh atau belum? Sedangkan di sini apa kata Rasulullah? Hamba yang soleh saja masih terhimpit oleh kuburan. Maka sekali lagi, apakah dengan demikian kita akan terus menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah dengan alasan bersandar kepada rahmat Allah? Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim." Ketika satu jenazah telah diletakkan dan dipikul oleh orang-orang untuk diantar ke kuburnya, maka fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kalau jenazah yang dibawa itu adalah orang yang saleh, maka dia akan berkata, segera, cepat. Wa in kanat ghaira salihatin, tetapi kalau yang dibawa itu jenazah orang yang tidak saleh, maka dia berkata, ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Waduh celaka, kemana mereka akan membawa diriku? Yasma'u sautaha kullu syai'in lil insan. Teriakan tadi, celaka, kemana mereka akan membawa diriku? Ucapan itu didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Kata Rasul, walau sami'ahal insanu lasu'iq. Kalau manusia mendengar ucapan, teriakan jenazah yang tidak saleh ini, demi Allah pasti dia pingsan manusia. Ini berarti apa? Teriakan, suara yang sangat-sangat mengerikan. Jadi manusia itu cuma dua saja. Dia soleh atau tidak soleh. Kalau dia mati sebagai orang yang soleh, maka dia bilang, segerakan. Ayo cepat, bawa diriku. Cuman ketika tidak soleh, dia akan teriak-teriak, celaka. Kemana mereka akan bawa diriku? Nah, kemudian rekan-rekan yang saya muliakan, yang dinamakan soleh itu adalah orang yang menjaga pelaksanaan perintah-perintah Allah, menjaga dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu soleh. Maka persiapkan diri kita masing-masing. Mumpung masih ada kesempatan. Jadi sekarang istilahnya apa ya? Ya, bola di tangan kita. Terserah kita masing-masing. Apakah kita akan mati sebagai seorang yang saleh ataukah ghairu saleh? Terserah masing-masing kita. Nah, ya, kalau pengen saleh, ayo kita jaga perintah dan larangan. Tapi kalau enggak, ya wis terserah. Ya. Karepmu deh istilahnya. Nah. Ya. Maka rekan-rekan saya muliakan, ya, mumpung Allah masih memberikan kesempatan, memberikan umur yang cukup, maka
Persiapkan. Dan kita jangan membayangkan, berarti kita menjaga perintah dan larangan itu lama. Capek kita nanti. Enggak. Kita nggak ngerti kok kematian kita kapan. Bisa jadi ternyata apa? Kita tinggal menjaga beberapa jam ke depan. Atau beberapa menit ke depan, kita nggak ngerti. Nah, maka jangan merasa berat. Jangan merasa sumpah dengan pelaksanaan perintah dan larangan ini. Nah, baik, mungkin sampai sini dulu. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.